Bab 1. Sekte Head Start. Setahun dan 4 hari setelah Perang Dunia Kedua di Eropa berakhir dengan penyerahan tanpa syarat, Laszlo Polgar lahir di sebuah kota kecil di Hungaria, bibit dari sebuah keluarga baru. Dia tidak memiliki nenek kakek, dan tidak ada sepupu, semua telah lenyap dalam Holocaust, bersama dengan istri pertama dan 5 anak laki-laki ayahnya. Laszlo tumbuh dewasa dengan tekad untuk memiliki keluarga, dan keluarga istimewa. Dia bersiap-siap untuk menjadi seorang ayah di perguruan tinggi dengan mengkaji biografi para pemikir legendaris, mulai dari Socrates hingga Einstein. Dia memutuskan bahwa pendidikan tradisional tidak berfungsi, dan bahwa dia bisa membuat anak-anaknya menjadi jenius, asalkan memberi mereka awal yang tepat. Dengan melakukannya, dia akan membuktikan sesuatu yang lebih besar, bahwa setiap anak bisa diubah menjadi yang unggul dalam bidang apapun. Dia hanya perlu mencari istri yang setuju dengan rencananya. Ibu Laszlo memiliki seorang teman, dan teman tersebut memiliki seorang putri, Clara. Pada tahun 1965, Clara pergi ke Budapest, di mana dia bertemu dengan Laszlo secara langsung. Laszlo tidak berpura-pura, dia menghabiskan kunjungan pertama itu dengan menceritakan pada Clara bahwa dia berencana memiliki 6 anak dan akan membimbing mereka menuju kegemilangan. Clara pulang ke rumah dengan ulasan yang cukup netral. Dia telah bertemu dengan orang yang sangat menarik, tapi tidak bisa membayangkan menikah dengannya. Mereka terus bertukar surat. Keduanya adalah guru dan sepakat bahwa sistem sekolah sangat frustasi karena satu ukuran untuk semua, dibuat untuk menghasilkan masa abu-abu rata-rata, seperti yang dikatakan Laszlo. Setelah setahun setengah bertukar surat, Clara menyadari bahwa dia memiliki teman pena yang sangat istimewa. Akhirnya Laszlo menulis surat cinta, dan melamarnya pada akhirnya. Mereka menikah, pindah ke Budapest, dan mulai bekerja. Susan lahir pada awal tahun 1969, dan eksperimen dimulai. Untuk jenius pertamanya, Laszlo memilih catur. Pada tahun 1972, setahun sebelum Susan mulai berlatih, Bobby Fischer dari Amerika mengalahkan Boris Spassky dari Rusia dalam pertandingan abad ini. Ini dianggap sebagai pertarungan perang dingin di kedua belahan bumi, dan tiba-tiba catur menjadi budaya pop. Selain itu, menurut Clara, permainan ini memiliki manfaat yang jelas, catur sangat objektif dan mudah diukur. Menang, kalah, atau seri, dan sistem poin mengukur kemampuan terhadap sisa dunia catur. Anak perempuannya, menurut Laszlo, akan menjadi juara catur. Laszlo sabar dan teliti. Dia memulai Susan dengan perang bidak. Hanya bidak, dan orang pertama yang maju ke baris belakang menang. Tak lama kemudian, Susan mulai belajar endgame dan perangkap pembukaan. Dia menikmati permainan itu dan cepat memahaminya. Setelah 8 bulan belajar, Laszlo membawa Susan ke klub catur berbau asap di Budapest dan menantang pria dewasa untuk bermain melawan putrinya yang berusia 4 tahun, yang kakinya bergantung dari kursinya. Susan memenangkan permainan pertamanya, dan pria yang dia kalahkan marah pergi. Dia masuk ke kejuaraan putri Budapest dan memenangkan gelar di bawah 11 tahun. Pada usia 4 tahun, dia belum pernah kalah. Pada usia 6 tahun, Susan sudah bisa membaca, menulis, dan berada jauh di depan teman sekelasnya dalam matematika. Laszlo dan Clara memutuskan bahwa mereka akan mendidiknya di rumah dan memberikan waktu untuk bermain catur. Polisi Hungaria mengancam akan memenjarakan Laszlo jika dia tidak mengirim putrinya ke sistem sekolah wajib. Butuh berbulan-bulan baginya untuk mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan. Adik perempuan Susan yang baru, Sofia, juga akan dididik di rumah, begitu pula dengan Judith, yang akan datang segera, dan yang hampir diberi nama Zeni, bahasa Hungaria untuk jendela. Ketiganya menjadi bagian dari eksperimen besar. Pada hari biasa, para gadis sudah berada di gym pada pukul 7 pagi bermain tenis meja dengan pelatih, dan kemudian kembali ke rumah pada pukul 10 untuk sarapan, sebelum seharian bermain catur. Ketika Laszlo mencapai batas keahliannya, dia mempekerjakan pelatih untuk ketiga jeniusnya dalam pelatihan. Dia menghabiskan waktunya yang luang memotong 200.000 rekaman urutan permainan dari jurnal catur, banyak yang menawarkan pratinjau lawan potensial, dan menyusunnya dalam katalog kartu khusus, kartotek. Sebelum program komputer catur, ini memberikan Polgar basis data catur terbesar di dunia untuk dipelajari di luar, mungkin, arsip rahasia Uni Soviet. Ketika dia berusia 17 tahun, Susan menjadi wanita pertama yang lolos ke kejuaraan dunia pria,
meskipun Federasi Catur Dunia tidak mengizinkannya untuk berpartisipasi. Suatu aturan yang akan segera diubah berkat prestasinya. 2 tahun kemudian, pada tahun 1988, ketika Sofia berusia 14 tahun dan Judith 12 tahun, ketiga gadis tersebut menjadi 3 dari 4 anggota tim Hungaria untuk Olimpiade Catur Wanita. Mereka menang, dan mengalahkan Uni Soviet, yang telah memenangkan 11 dari 12 Olimpiade sejak acara tersebut dimulai. Saudara perempuan Polgar menjadi harta nasional, seperti yang dikatakan Susan. Tahun berikutnya, komunisme runtuh, dan para gadis dapat berkompetisi di seluruh dunia. Pada Januari 1991, pada usia 21 tahun, Susan menjadi wanita pertama yang mencapai status Grandmaster melalui turnamen melawan pria. Pada bulan Desember, Judith, pada usia 15 tahun dan 5 bulan, menjadi Grandmaster termuda sepanjang masa, baik pria maupun wanita. Ketika Susan ditanya di televisi apakah dia ingin memenangkan kejuaraan dunia di kategori pria atau wanita, dia dengan cerdik menjawab bahwa dia ingin memenangkan kategori absolut. Tidak satu pun dari saudara perempuan tersebut akhirnya mencapai tujuan tertinggi Laszlo untuk menjadi juara dunia secara keseluruhan, tetapi semuanya luar biasa. Pada tahun 1996, Susan berpartisipasi dalam kejuaraan dunia wanita dan memenangkannya. Sofia mencapai puncak sebagai Master Internasional, tingkat di bawah Grandmaster. Judith berhasil mencapai peringkat ke-8 di peringkat dunia secara keseluruhan pada tahun 2004. Eksperimen Laszlo berhasil. Itu berhasil dengan sangat baik sehingga pada awal 1990-an dia mengusulkan bahwa jika pendekatan spesialisasi awalnya diterapkan pada 1000 anak, umat manusia bisa mengatasi masalah seperti kanker dan AIDS. Lagi pula, catur hanya merupakan medium semata untuk poin universalnya. Seperti kisah Tiger Woods, kisah Polgar masuk ke dalam lingkaran budaya pop tak berujung dalam artikel, buku, acara TV, dan pembicaraan sebagai contoh dari kekuatan memulai dengan cepat. Sebuah kursus online bernama Bring Up Genius mengiklankan pelajaran dalam metode Polgar untuk membangun rencana kehidupan genius Anda sendiri. Bestseller, Talent is Overrated, menggunakan saudara perempuan Polgar dan Tiger Woods sebagai bukti bahwa awal yang tepat dalam praktik yang disengaja adalah kunci keberhasilan dalam hampir setiap aktivitas yang penting bagi Anda. Pelajaran pentingnya adalah bahwa segala sesuatu di dunia bisa ditaklukkan dengan cara yang sama. Ini bergantung pada satu asumsi yang sangat penting, dan sangat tidak disebutkan, bahwa catur dan golf adalah contoh representatif dari semua aktivitas yang penting bagi Anda. Seberapa besar dunia ini, dan berapa banyak hal yang ingin dipelajari dan dilakukan manusia, benar-benar seperti catur dan golf? Psikolog Gary Klein adalah perintis model, pengambilan keputusan naturalistik, NDM, tentang keahlian. Para peneliti NDM mengamati para pemain ahli dalam pekerjaan alaminya untuk mempelajari bagaimana mereka membuat keputusan penting di bawah tekanan waktu. Klein telah menunjukkan bahwa para ahli dalam berbagai bidang sangat mirip dengan master catur dalam hal mereka secara naluriah mengenali pola yang akrab. Ketika saya bertanya kepada Garry Kasparov, mungkin pemain catur terbesar dalam sejarah, untuk menjelaskan proses pengambilan keputusannya untuk suatu langkah, dia mengatakan kepada saya melihat langkah kombinasi, hampir secara instan, berdasarkan pola yang pernah dia lihat sebelumnya. Kasparov mengatakan dia yakin bahwa Grandmaster biasanya membuat langkah yang muncul dalam beberapa detik pertama pikirannya. Klein mempelajari komandan pemadam kebakaran dan memperkirakan bahwa sekitar 80% keputusan mereka juga diambil secara naluriah dan dalam beberapa detik. Setelah bertahun-tahun sebagai pemadam kebakaran, mereka mengenali pola yang berulang dalam perilaku nyala api dan gedung yang terbakar hampir runtuh. Ketika dia mempelajari komandan angkatan laut di luar perang yang mencoba menghindari bencana, seperti keliru mengenali penerbangan komersial sebagai musuh dan menembakkannya, dia melihat bahwa mereka dengan sangat cepat mengetahui ancaman potensial. 95% dari waktu itu, komandan-komandan mengenali pola umum dan memilih tindakan umum yang muncul pertama kali dalam pikiran mereka. Salah satu rekan Klein, psikolog Daniel Kahneman, mempelajari pengambilan keputusan manusia dari model, heuristik dan bias dalam penilaian manusia. Temuannya hampir tidak bisa lebih berbeda dengan temuan Klein. Ketika Kahneman menyelidiki penilaian para ahli yang sangat terlatih, ia sering menemukan bahwa pengalaman tidak sama sekali membantu.
Bahkan lebih buruk lagi, pengalaman seringkali menimbulkan rasa percaya diri namun tidak keterampilan. Kahneman juga menyertakan dirinya sendiri dalam kritik tersebut. Dia pertama kali mulai meragukan hubungan antara pengalaman dan keahlian pada tahun 1955 sebagai letnan muda di unit psikologi pasukan pertahanan Israel. Salah satu tugasnya adalah menilai calon perwira melalui tes yang diadaptasi dari tentara Inggris. Dalam satu latihan, tim terdiri dari 8 orang harus membawa diri mereka sendiri dan sebatang tiang telepon melintasi tembok 6 kaki tanpa biarkan tiang menyentuh tanah, dan tanpa ada satupun dari para prajurit atau tiang yang menyentuh tembok. Perbedaan dalam performa individu begitu mencolok, dengan pemimpin yang jelas, pengikut, orang yang suka membesar-besarkan diri, dan orang yang lemah muncul secara alami di bawah tekanan tugas, sehingga Kahneman dan para penilai lainnya yakin mereka bisa menganalisis kualitas kepemimpinan para calon dan mengidentifikasi bagaimana mereka akan berperforma dalam pelatihan perwira dan dalam pertempuran. Namun, mereka sepenuhnya keliru. Setiap beberapa bulan, mereka memiliki hari statistik di mana mereka mendapatkan umpan balik tentang seberapa akurat prediksi mereka. Setiap kali, mereka belajar bahwa mereka hanya sedikit lebih baik daripada menebak asal. Setiap kali, mereka mendapatkan pengalaman dan memberikan penilaian dengan percaya diri. Dan setiap kali, mereka tidak memperbaiki. Kahneman terkesan dengan kurangnya hubungan antara informasi statistik dan pengalaman wawasan yang meyakinkan. Pada waktu yang sama, sebuah buku berpengaruh tentang penilaian ahli diterbitkan yang menurut Kahneman membuatnya terkesan secara luar biasa. Itu adalah tinjauan penelitian yang luas yang mengguncang psikologi karena menunjukkan bahwa pengalaman tidak menciptakan keterampilan dalam berbagai skenario dunia nyata. Mulai dari administrator perguruan tinggi menilai potensi mahasiswa hingga psikiater memprediksi performa pasien hingga profesional sumber daya manusia memutuskan siapa yang akan berhasil dalam pelatihan kerja. Dalam domain-domain itu, yang melibatkan perilaku manusia dan di mana pola tidak jelas berulang, repetisi tidak menyebabkan pembelajaran. Catur, golf, dan pemadaman kebakaran adalah pengecualian, bukan aturan. Perbedaan antara apa yang didokumentasikan Klein dan Kahneman dalam para profesional berpengalaman meliputi konundrum yang mendalam, apakah spesialis menjadi lebih baik dengan pengalaman, atau tidak. Pada tahun 2009, Kahneman dan Klein mengambil langkah yang tidak biasa dengan menjadi penulis bersama sebuah makalah di mana mereka menguraikan pandangan mereka dan mencari titik temu. Dan mereka menemukannya. Apakah pengalaman secara tidak terhindarkan membawa pada keahlian? Mereka sepakat, sepenuhnya tergantung pada domain yang bersangkutan. Pengalaman yang sempit membuat pemain catur dan poker yang lebih baik serta pemadam kebakaran, tetapi tidak membuat prediktor tren keuangan atau politik yang lebih baik, atau dalam memprediksi bagaimana karyawan atau pasien akan berperforma. Domain-domain yang dipelajari Klein, di mana pengenalan pola instingtif bekerja dengan kuat, adalah apa yang disebut oleh psikolog Robin Hogarth sebagai lingkungan pembelajaran baik. Pola berulang-ulang, dan umpan balik sangat akurat dan biasanya sangat cepat. Dalam golf atau catur, sebuah bola atau bidak dipindahkan sesuai dengan aturan dan dalam batasan yang telah ditetapkan, konsekuensinya segera terlihat, dan tantangan serupa terjadi berulang kali. Pukul bola golf, dan itu bisa terlalu jauh atau tidak cukup jauh, itu bisa slice, hook, atau terbang lurus. Pemain mengamati apa yang terjadi, mencoba memperbaiki kesalahan, mencoba lagi, dan mengulanginya selama bertahun-tahun. Itu adalah definisi dari latihan yang disengaja, jenis yang diidentifikasi dengan aturan 10.000 jam dan dorongan untuk spesialisasi awal dalam pelatihan teknis. Lingkungan belajar tersebut baik karena seorang pembelajar memperbaiki diri hanya dengan terlibat dalam aktivitas tersebut dan mencoba untuk melakukan yang lebih baik. Kahneman fokus pada sisi lain dari lingkungan pembelajaran yang baik, Hogarth menyebutnya jahat. Dalam domain yang jahat, aturan permainan seringkali tidak jelas atau tidak lengkap, mungkin ada pola yang berulang atau tidak, dan mungkin tidak jelas, dan umpan balik seringkali tertunda, tidak akurat, atau keduanya. Di lingkungan pembelajaran yang sangat jahat, pengalaman akan memperkuat pelajaran yang benar-benar salah.